Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Adevia, NIM 19010100984 dari lokal PAIH. Pada mata kuliah Perencanaan Sistem Pembelajaran PAI kali ini, kita akan membahas tentang tata cara untuk membuat RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Gimana sih caranya? RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. RPP merupakan persiapan yang harus dilakukan oleh guru sebelum mengajar. Persiapan di sini dapat diartikan sebagai persiapan tertulis maupun persiapan mental, situasi emosional yang ingin dibangun, lingkungan belajar yang produktif, termasuk meyakinkan pembelajar untuk mau terlibat secara penuh. Komponen-komponen RPP dilihat dari Permendikbud nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses komponen RPP kurikulum 2013 adalah: yang pertama adalah identitas sekolah, yang kedua adalah identitas mata pelajaran, yang ketiga adalah kelas atau semester, yang keempat adalah materi pokok, yang kelima adalah alokasi waktu, yang keenam adalah tujuan pembelajaran, yang ketujuh adalah kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, yang kedelapan adalah materi pembelajaran, yang kesembilan adalah metode pembelajaran, yang kesepuluh adalah media pembelajaran, yang ke-11 adalah sumber belajar, yang ke-12 adalah langkah-langkah pembelajaran, dan yang ke-13 adalah penilaian hasil belajar. Nah, kawan-kawan, berdasarkan Permendikbud nomor 65 tahun 2013 tadi, RPP memiliki beberapa komponen kan? Yang pertama tadi ada identitas sekolah. Di sini saya memberikan contoh identitas sekolah atau satuan pendidikannya itu MTSN 2HST. Setelah itu ada identitas mata pelajaran atau mata pelajaran. Di sini saya memberikan contohnya mata pelajaran Al-Quran Hadis. Setelah itu ada kelas atau semester. Di sini saya memberikan contoh untuk kelasnya kelas 7 dan untuk semesternya semester ganjil. Setelah itu ada materi pokok. Di sini saya memberikan contoh materi pokoknya adalah menghargai waktu dan menuntut ilmu. Setelah itu ada alokasi waktu. Alokasi waktunya 2 kali 40 menit. 2 kali 40 menit itu untuk jenjang madrasah sanawiyah. Sedangkan untuk madrasah aliyah, alokasi waktunya adalah 2 kali 45 menit. Komponen selanjutnya adalah kompetensi inti. Kompetensi inti ini merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki oleh peserta didik pada setiap tingkat kelas atau program yang menjadi landasan pengembangan kompetensi dasar. Kompetensi inti yang ada di dalam contoh RPP yang saya buat adalah menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Nah, dalam kompetensi inti ini meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kompetensi inti ini harus menggambarkan kualitas yang seimbang antara pencapaian hard skills dan soft skills. Komponen selanjutnya adalah kompetensi dasar.
Kompetensi dasar sendiri adalah kemampuan untuk mencapai kompetensi inti yang harus diperoleh oleh peserta didik melalui pembelajaran. Kompetensi dasar pada RPP contoh yang saya buat kali ini adalah melafalkan surah Al-Alaq serta mengenal pesan-pesan yang terkandung di dalamnya. Nah, kompetensi dasar ini berisi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang bersumber pada kompetensi inti yang harus dikuasai oleh peserta didik. Selanjutnya adalah indikator. Nah, indikator sendiri adalah perilaku yang dapat diukur atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Pada contoh RPP kali ini, indikatornya adalah yang pertama adalah melafalkan surah Al-Alaq dengan benar. Yang kedua adalah menjelaskan pesan-pesan pendidikan yang terkandung dalam surah Al-Alaq. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan arah yang ingin dituju dari rangkaian aktivitas yang dilakukan dalam proses pembelajaran. Hal ini biasanya dirumuskan dalam bentuk perilaku kompetensi spesifik, aktual, dan terukur sesuai yang diharapkan terjadi, dimiliki, atau dikuasai oleh peserta didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran tertentu. Komponen lain yang harus diperhatikan dalam pembuatan RPP adalah penentuan materi pokok. Nah, materi pokok ini harus disusun sedemikian rupa agar dapat menunjang tercapainya kompetensi. Materi pokok adalah pokok-pokok materi pembelajaran yang harus dipelajari siswa sebagai sarana pencapaian kompetensi dan yang akan dinilai dengan menggunakan instrumen penilaian yang disusun berdasarkan indikator pencapaian pembelajaran. Pada contoh RPP yang saya buat, materi pokoknya adalah surah Al-Alaq dan pesan-pesan pendidikan tentang menghargai waktu dan menuntut ilmu dalam surah Al-Alaq. Komponen selanjutnya adalah metode dan strategi pembelajaran. Metode pembelajaran merupakan suatu cara yang harus dilalui untuk menyajikan bahan pelajaran agar tercapai tujuan pendidikan. Metode pembelajaran ini ada beberapa macam. Nah, kita sebagai guru bisa menyesuaikan dengan pembelajaran yang sedang berlangsung. Berikut ini ada beberapa contoh dari metode-metode pembelajaran. Di antaranya adalah metode ceramah, metode diskusi, metode tanya jawab, dan metode demonstrasi. Berdasarkan contoh RPP yang saya buat, saya memilih metode demonstrasi, ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Selanjutnya adalah langkah-langkah kegiatan belajar mengajar. Langkah-langkah kegiatan belajar mengajar ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah kegiatan awal, yang kedua adalah kegiatan inti, dan yang terakhir adalah kegiatan akhir. Pada kegiatan awal atau pembukaan, dalam kurikulum K13, langkah yang pertama yang harus dilakukan oleh seorang guru adalah pembukaan. Pembukaan yang dimaksud adalah memberikan salam, mengajak siswa untuk berdoa bersama, memberikan apresiasi, memberikan pengantar materi, serta memberikan motivasi awal. Hal ini bertujuan agar peserta didik memiliki gambaran tentang materi apa yang akan disampaikan, dan peserta didik juga akan lebih memiliki persiapan serta merasa nyaman dalam proses pembelajaran. Setelah itu ada kegiatan inti. Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai KD. Kegiatan pembelajaran dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang,
memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi kreativitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Kegiatan ini dilakukan secara sistematis dan sistemik melalui beberapa proses, yaitu eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Selanjutnya adalah kegiatan akhir atau penutup. Nah, pada kegiatan penutup ini, guru memberikan simpulan dari apa yang sudah dipelajari pada hari itu, memberikan motivasi akhir, memberikan pengayaan, serta memberikan salam dan berdoa bersama. Dengan adanya kegiatan penutup ini, peserta didik akan diajak mengingat kembali pembelajaran yang sudah dilakukan, serta peserta didik akan mendapatkan poin pokok dari materi yang sudah dipelajari. Dengan demikian, diharapkan peserta didik akan memiliki daya ingat yang kuat sehingga materi yang sudah didapatkan dapat dipahami secara keseluruhan dan berkelanjutan. Media pembelajaran merupakan alat-alat bantu yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan proses belajar mengajar, mulai dari buku sampai penggunaan perangkat elektronik di kelas. Pada contoh RPP yang saya buat, media pembelajarannya adalah yang pertama ada LCD, yang kedua ada laptop, yang ketiga ada bahan tayang, dan yang keempat ada buku ajar. Sumber belajar merupakan segala sesuatu yang diperlukan serta digunakan untuk mendukung serta memudahkan dalam proses belajar mengajar. Berdasarkan RPP contoh yang saya buat, sumber belajarnya adalah yang pertama ada mushaf Al-Quran dan terjemahnya, yang kedua ada buku siswa Al-Quran hadis Kemenak, yang ketiga ada buku guru Al-Quran hadis Kemenak, yang keempat gambar atau video yang berhubungan dengan pembelajaran, yang kelima ada sumber lain yang menunjang pembelajaran. Komponen terakhir adalah penilaian. Nah, penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar dari peserta didik. Jangan lupa di akhirnya tertanda kita selaku guru mata pelajaran. Nah, kurang lebihnya seperti inilah RPP yang sudah jadi. Sekian tutorial dari saya, salah khilafnya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.